Halo Leo, kembali dengan tambahan spoiler One Piece chapter 1041, atau kita boleh menyebutnya full spoiler. Dikatakan, Raizo dinyatakan menang untuk pertarungannya melawan Fukurokuju. Duel dua ninja negeri Wano Kuni akhirnya berakhir dengan kemenangan dari ninja abdi setia Kozuki Oden. Sama-sama mengeluarkan jurus api yang saling membakar keduanya. Raizo unggul dengan tetap bertahan menahan panasnya api yang membakar tubuhnya. Seolah duel ini membuktikan apa yang pernah terjadi saat Kozuki Oden direbus dengan minyak mendidih. Kala itu, Oden menahan sakit dan menahan panas sambil memikul para abdi setianya di atas punggungnya. Dan kala itu, Raizo mengeluh akan panasnya situasi yang mereka alami. Namun kesalahannya yang berkata seperti itu tanpa memikirkan apa yang sedang tuannya alami. Dia jawab tuntas dengan kemenangannya sambil menahan panas api yang membakar tubuhnya. Sugoi, mantap Raizo. Berlanjut, CP0 atau Silverfall Aegis dan Izo masing-masing tumbang. Jika kita mengingat apa yang sudah Izo lewati bersama dengan para Akazaya yang lain saat bertarung melawan Hyakuzu no Kaido dan pada akhirnya berhasil dikalahkan, hasil imbang dengan masing-masing tumbang di kedua belah pihak seolah menyiratkan informasi jika Izo sebenarnya lebih unggul dari agen CP0. Meskipun tidak bisa dikesampingkan juga jika CP0 tersebut baru saja berjibaku dengan panasnya Kazenbo dan pertarungan dengan Distrek dan Apu serta Numbers nomor 1. Ya, bagaimana menurutmu Leo? Berlanjut, diinformasikan jika Kozuki Hiyori memukul Orochi dengan batu laut, dan hal tersebut yang membuat sang shogun terjelek di muka bumi tidak bisa berubah menjadi wujud buah iblisnya. Dan yang kemudian diinformasikan juga kru-kru Luffy yang menolong beberapa karakter lain di pulau Onigashima yang melayang di udara. Mulai dari Jinbe sang kasatria lautan yang menolong Raizo. Apakah dia menolongnya dengan air? Karena kita tahu kemampuan dari Jinbe yang bisa memanipulasi air di sekitarnya. Kemudian Cyborg Franky yang menolong Roronoa Zoro. Alhamdulillah, Babang Zoro selamat. Begitu mungkin ucapan dari para penggemar beratnya. Dan kembali kita belum tahu informasi terkait sosok berwujud tengkorak dengan sabit besar yang muncul menyerang Zoro di chapter-chapter sebelumnya. Kemudian ada God Usopp yang menolong Kinemon dan Okiku. Mantap my lord, langsung menolong dua orang. Memang gak salah aku milih idola. Kemudian diperjelas jika teknik kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy bernama Hydra. Sedikit membahas mengenai jurus Luffy yang baru. Ini merupakan buah pikiran dari Kandaku yang boleh kalian panggil nama dengan Bimo sang penggila Soul King Brook. Yohoho. Begini tulisan beliau. Pada spoiler chapter terbaru disebutkan bahwa Luffy memiliki jurus baru bernama Gomu Gomu no Hydra yang digunakan untuk melawan Kaido pada pertarungan terbarunya. Bicara soal Hydra, aku jadi teringat salah satu jurus andalan milik Magellan. Itu loh, si manusia racun yang berada di Arch Impel Down. Dimana kita semua tahu jurus Hydra ini merupakan gumpalan racun yang berasal dari kekuatan buah iblis milik Magellan yang membentuk atau berwujud seperti Hydra. Tahukah kalian bahwa Hydra sendiri juga termasuk ke dalam hewan mitologi Yunani? Yap, Hydra merupakan seekor naga dalam mitologi Yunani. Monster ini berbentuk ular atau naga yang memiliki 9 buah kepala. Setiap salah satu kepalanya dipotong, maka kepala yang terpotong tersebut akan tumbuh kembali atau membentuk 1 atau 2 kepala baru. Hydra juga memiliki napas dan darah yang beracun. Dan dikatakan juga jika Hydra bersarang di Danau Lerna di Argolit. Yohoho, kembali ke topik semula mengenai jurus Hydra milik Magellan. Sebagai salah satu jurus pamungkas yang digunakan Magellan untuk melawan musuh-musuhnya, Hydra adalah racun sarap yang membuat orang cacat dan tubuhnya akan merasakan sakitnya kematian
sebelum akhirnya mati sungguhan. Luffy sempat terkena racun dari jurus tersebut, dan hal tersebut mengakibatkan Luffy dalam keadaan kritis, atau kita sebut antara hidup dan mati, karena dia menderita 24 jam penuh dalam menahan rasa sakit yang luar biasa akibat terkena racun milik Magellan. Namun pada akhirnya nyawa Luffy berhasil tertolong, karena kala itu Mr. Two segera menyelamatkan dia, dan setelah itu bantuan dari pengobatan ajaib milik Ivankov membuatnya kembali bangkit dari kematian. Dan setelah kejadian tersebut, mungkin karena sudah pernah terkena serangan racun dari Magellan, tubuh Luffy memiliki sedikit kekuatan untuk menahan racun. Walaupun dia pernah juga ditolong Reizu karena hampir mati karena racun pada makanan atau ikan beracun yang ia makan dalam perjalanannya menuju Whole Cake Island. Kembali ke topik, jurus terbaru Luffy ini yang diberikan nama Hydra mungkin saja terinspirasi dari sini. Yohoho. Namun hal tersebut hanya sekedar dugaan saja. Tapi semoga saja jurus ini juga berimbas kepada Hyakuzu no Kaido dan memberikan pukulan telak sampai dia kesulitan untuk bangkit kembali. Tapi untuk kalah nampaknya masih terlalu dini. Aku berharapnya sih jika berkaca pada Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd yang berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya masing-masing atau Awakening, dan kemudian berhasil mengalahkan Big Mom, setidaknya kapten tercinta kita Monkey D. Luffy melakukan hal serupa, atau mungkin seperti yang kita harapkan, munculnya sebuah jurus baru. Mengingat tahun ini tahun harimau, apakah di tahun ini Luffy bisa memunculkan jurus yang berkaitan dengan harimau atau tiger? Wadidaw. Dan spoiler sebelumnya kalian bisa dengarkan bagi yang sudah bisa cukup sampai di sini. Tapi kalau tetap mau nonton, yos, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1041 diberi judul Komurasaki. Di cover story Germa Double Six, kita bisa melihat Charlotte Pudding meninju atau menampar Niji dan Yonji dengan alasan sudah membuli atau menindas Sanji yang ia cintai. Masuk dalam cerita, Kozuki Momonosuke berkata jika Oden merobek halaman terpenting dalam jurnalnya, dan halaman tersebut merupakan catatan tentang Laugh-Tale. Wow, masih menjadi misteri ya ternyata. Mantap Oden, biar hanya Roger dan krunya saja yang tahu tentang itu, minus Shanks dan Buggy. Dan sepertinya inilah alasan mengapa Yamato ingin berpetualang dan ikut bersama Luffy berlayar. Rahasia dari pulau terakhir pulau yang dicari-cari ternyata tidak ada dalam jurnal Kozuki Oden. Ternyata Oden sudah merobek bagian terpenting dari jurnalnya. Dan ini kembali membuka kans bagi Yamato sebagai nakama Luffy selanjutnya. Bagi yang ingin kembali mendengar opini atau teori lama kita tentang itu, di akhir chapter Mimin cantumkan. Berlanjut kembali ke cerita. Sang Shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, terjebak oleh atap ruangan. Komurasaki mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi. Identitas aslinya adalah Kozuki Hiyori, sang putri dari mendiang Kozuki Oden yang merupakan pewaris sah tahta negeri Wano Kuni. Berlanjut, bos agen Silverfall Aegis alias CP0 menerima perintah baru dari Gorosei. Perintahnya adalah Luffy si topi jerami harus segera dimusnahkan. Dah ketar-ketir pemerintah dunia dengan kapten tercinta kita. Dan pertanyaan yang muncul, apakah ini ada kaitannya dengan buah iblis yang Gorosei bicarakan? Atau memang ini murni karena sepak terjang Sencho yang selalu menggemparkan dunia? Bagaimana menurutmu Leo? Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Berlanjut, dikatakan jika di chapter kali ini kita bisa melihat secara singkat apa yang terjadi di bagian lain dari Pulau Onigashima. Mulai dari Jinbe sang kasatria lautan, Roro Noa Zoro sang raja neraka, Nami sang pemilik senjata Yonko, dan My Lord God Usopp kesayangan Mimin.
Berlanjut lagi dan berpindah ke puncak atau atap Onigashima, Hyakuzu no Kaido teringat dalam kilas balik kecil saat dimana pertama kali dia bertemu dengan Big Mom ketika dia berusia 15 tahun. Big Mom mengatakan namanya, "Saya Lin Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan." Maaf dikata nih ya, meski ada istilah emansipasi wanita atau persamaan gender, raja ya raja, dia pasti seorang pria atau laki-laki. Maaf woman, kali ini tidak bisa. Berlanjut ke cerita, kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, menggunakan gear keempat Snackman-nya di akhir chapter, dan kemudian menyerang Hyakuzu no Kaido dengan teknik baru yang disebut Gomu Gomu no Hydra. Wow, Hydra identik dengan banyak kepala. Apakah serangan Sencho terlihat seperti itu ya? Mari kita tunggu saja kebenaran yang akan terungkap, Leo. Kapten tercinta kita berteriak kepada Kaido yang dia serang, "Aku tidak akan berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan kekuatan. Aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Akaya, mantap. Dan spoiler selesai, minggu depan tidak libur. Yes, sedap. Dan jika ada tambahan akan Mimin infokan lagi selanjutnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.